aku tenang, Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh dari semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senandung. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar, supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, biarlah hidup kami memancarkan kehidupan, kami dapat menyenangkan-Mu, kami mengerti bagaimana cara mengasihi-Mu, kami tenggelam dalam cinta-Mu Tuhan. Buatlah kami semakin melekat dengan Engkau, semakin mengerti isi hati-Mu. Tariklah kami, oh, ke dalam hati-Mu, oh Yesus. Haleluya.
Haleluya, kami mengasihi-Mu. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan sekali lagi, Kaulah. Kaulah kekasih hatiku, oh, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. 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 Haleluya, Engkaulah kebanggaan kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya,
Jesus, I belong in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Jesus, I believe. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, hanya untuk Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sungguh bersyukur setiap kali kami ada di hadirat-Mu. Engkau menolong kami. Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami. Engkau mencerahkan kami setiap kali. Terima kasih. Biarlah mata kami tertuju kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Silakan Kau ajari lagi kami lewat persekutuan ini. Permuliakanlah diri-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik, yang mau minum-minum dulu ya. Sorry, makan dulu ya. Satu. Biar ada tenaga. Adakah yang mau cerita pagi ini? Silakan ya, gantian ya. Siapa yang mau cerita tentang perasaannya hari-hari ini. Bisa juga
menanyakan sesuatu, ya, supaya kita tahu ke arah mana Tuhan mau berbicara, mau mengajari kita, ya. Bisa apa saja ya, tanya atau pengalaman juga boleh. Kita apa yang dialami, dapat firman kah, dapat apakah? Ya, saya tunggu ya, saya kasih waktu 1 menit ya. Saya nunggu. Mami ada mau cerita Pak? Hmm? Kalau ada bilang loh. Tidak ada kah? Salam Ama. Mami. Hei. Belum. One, two, three. Haleluya. Ada? Kayaknya Maya B senyum-senyum. Oh, enggak katanya. Melambai. Harta? Gak usah malu-malu lah. Cerita aja. Kok bisa bertahan selama ini? Apa yang membuat kok bisa bertahan selama ini? Ikut Zoom, pagi-pagi selalu hadir. Yang di radio, salam teman-teman yang di radio. Ada berapa nih? Oh, masih ada 5. Oke, baik. Tidak ada. Tidak ada ya. Sudah lewat loh berapa ini. Saya kasih kesempatan. Haleluya. Ini orang Medan nggak ada yang datang nih ya. Orang Medan kok nggak muncul nih. Di radio ada muncul nggak? Siapa saja yang di radio ya? Yang muncul, yang kasih. Wah, oke, baik. Siapa yang muncul di radio? Oh iya, oh iya. Yang absen, Mama Alexa sama keluarga si Hombing. Oke, baik ya. Kalau tidak ada, saya akan telepon ini. Siapa yang telepon juga? Bukan WA. Kayaknya. Enggak kok, bukan WA nih. Sorry. Coba lihat dulu ini. Apa ini? Ya, mana ini ada? Belum ini. Sorry ya. Ada yang telepon karena layarnya hitam jadi nggak kelihatan. Oke, sip, sip, sip. Nah, oke, baik. Kita lanjutkan ya tentang
pentingnya doa ya. Nah, begini. Selama ini kan pasti kita punya pengalaman yang namanya dalam kita mengikut Tuhan, kan sudah cukup lama ya. Kalau kita bandingkan, saya bandingkan dengan pengalaman saya lah ya hari-hari ini dibandingkan dengan kenapa dia? Film mati kan? Tapi siapa tahu ini. Tapi kalau yang kemarin minta WA aku. Oke. Kayak ada yang telepon nih, nggak tahu siapa ya. Cuman kalau jam-jam segini kan kadang-kadang penting ya. Atau siapa tahu telepon masih telepon. Sudah. Oke, baik. Begini ya. Jadi eh, kenapa beberapa hari ini kita belajar tentang doa ya? Nah, yang kita belajar tentang doa ini eh, tidak sama dengan apa ya? Kalau selama ini kan doa yang kita ketahui itu eh, berdoa untuk masalah-masalah hal kebutuhan kita atau berdoa tentang kebutuhan orang lain, kebutuhan bangsa ini gitu ya. Nah, tapi yang mau kita fokuskan sebetulnya tentang doa ini adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan atau ya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi dari sini nanti akan kita mengerti apa yang akan kita doakan. Gitu. Nah, lagu tadi kan bilang begini, Tuhan inilah yang ku mau katanya kan, kau mengenal, kau menjaga hatiku. Sementara ayatnya kan bilang begini kan, eh, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Seolah-olah kan bertolak belakang ya. Kita mensuruh Tuhan. Harusnya kan memang di ayat itu kita yang harus menjaga hati kita. Oke. Namun, oh dari Pak Aritonang. Pendeta. Tulang berarti. Pak Pak Yabes. Pak Yabes. Ada Pak Yabes? Tolong teleponkan Pak Aritonang ya, pendeta. Atau kenapa? Kok miskul ini 2 kali miskul nih? Aritonang, Sibolga ya. Yang Sibolga? Iya, iya. Oh, kirim dia WA nomornya ya, Mas? Itu, oh, sebentar ya. Gimana caranya ini? Bentar ya. Aku nggak pakai nomor mami itu aja.
Oke, udah kirim nomornya ya. Tolong ditelepon. Dia pakai telepon WA tadi. Itu nomor WA juga. Oke ya. Sorry ya, mungkin siapa tahu pentingnya. Soalnya gak bisa ngangkat tadi. Ada pendeta di kampung ya. Nggak pernah nelpon. Ini kok nelpon gitu. Pendeta yang di kampung, Bu. Oke. Baik ya. Kita lanjut ya. Nah, jadi karena memang hari-hari ini kan agak deg-degan juga gitu. Kadang kalau ditelepon orang apa gitu ya. Karena memang gimana ya, teman aja yang itu, yang satu pelayanan, yang suaminya meninggal lah, yang istrinya meninggal lah, itu kayak, aduh, itu masih muda-muda pada meninggal gitu ya. Dan hari-hari ini memang, wah, itu orang pada sepertinya apa ya, sudah pada seperti ini. Kalau ngomong di sosial media itu, ya sudahlah bersiap-siaplah karena kapanpun siap atau tidak siap mesti siap gitu loh. Jadi memang apa ya, inilah yang terjadi. Makanya ketika kita mendapatkan tentang eh, hidup selama-lamanya, itu memang benar-benar satu firman yang luar biasa loh. Bagaimana kita masih bisa bersuka cita, kita semangat tentang hidup yang akan datang. Itu ya, inilah begitu disingkapkan kepada kita gitu ya tentang Yohanes pasal 11 itu. Bagaimana tentang hidup selama-lamanya. Bagaimana ketika kita mendapatkan pengertian tentang kedatangan Tuhan yang kedua, itu ada satu babak yang baru dalam hidup kita kan, dalam pengenalan kita akan Tuhan gitu. Di luar sana itu memang gimana ya? Memang sedang digoncang apa ya? Sedang digoncang keadaan. Keadaan itu sedang tergoncang dengan hal yang terjadi. Jadi ayat-ayat dalam firman Tuhan yang dia bilang yang satu akan ditinggalkan, yang satu akan dibawa itu hari-hari ini kayaknya tergenapi gitu loh. Kan itu berbicara mengenai ya itu ditinggalkan, diambil, kalau nggak suaminya, istrinya gitu ya. Itu dan berita itu memenuhi ini kita kan wall-nya FB kita apa gitu ya. Sehingga kadang dengar yang gitu-gitu deg-degan gitu. Jadi kalau ditelepon orang yang nggak lama pernah nelpon, kalau ditelepon gitu rasanya sudah deg-degan gitu. Apa ya? Kemarin ditelepon sama Ibu Aeng gitu ya. Dari anaknya gitu kan. Karena saya bilang, nanti kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan ini, walaupun sudah kita nggak sama-sama di ini gitu kan. Telepon, kasih tahu apa-apa gitu. Kalau terjadi apa-apa, pokoknya telepon. Kemarin telepon, saya udah deg-degan. Karena kemarin kan Ibu Aeng kan sakit kan. Nah, saya deg-degan, aduh. Ternyata, nah, jadi anak yang telepon, yang angkat Bu Aeng. Wah, saya lega. Suaranya pun cerah ya. Suara Bu Aeng, wah saya lega gitu. Ternyata anaknya yang ini ya, yang butuh didoakan sakit gitu ya. Saya doakanlah lewat ini. Tapi, nah kondisinya hari-hari ini agak ini ya, agak menegangkan juga gitu ya. Dimana kan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ulang aja gitu. Dan itu teman-teman semua yang ini itu memang itu di ini kan COVID semua gitu loh.
Nah, jadi begitu memang kemarin ada yang saya kirim itu memang satu ini ya, angin segar lagi ya bagi bangsa kita sebetulnya ya. Dimana ketika dijelaskan itu dengan baik, ada ternyata orang-orang yang ditaruhkan Tuhan dalam hatinya gitu untuk berjuang gitu. Karena, hei kenapa ini? Ayo bangun nih. Keadaannya seperti ini. Ternyata ada orang-orang yang takut akan Tuhan, mau berjuang untuk apa ya? Menyadarkan orang-orang gitu. Keadaannya seperti ini loh. Ayo kalian yang punya logika pakai logika lah sedikit. Nggak usah pintar-pintar amat lah, logika lah. Ya, pakai logika sedikit lah. Keadaannya seperti ini diceritakan semua gitu ya di situ ya. Dan saya seperti apa ya? Ini angin segar lah gitu, di mana Tuhan tidak membiarkan gitu kekacauan ini berlanjut terus. Kalau kita lihat memang hampir-hampir nggak ada lagi apa ya nurani gitu ya dengan apalagi dengan peraturan-peraturan yang dibuat untuk lepas dari keadaan ini. Di satu sisi mereka melakukan tugasnya gitu kan. Tapi di sisi lain tidak boleh lagi, tidak bisa lagi melihat. Ayolah, maksudnya itu sadarlah. Maksudnya ini sudah kacau. Kalau terus lagi dilanjutkan seperti ini, wah itu bisa terjadi sesuatu yang gimana ya, kacau gitu. Karena orang sudah capek gitu loh, sudah mau 2 tahun nih. Dibuat terus tegang, itu ekonomi memang sudah hancur gitu. Sudah hancur keadaannya gitu ya. Sehingga begitu dibuat lagi peraturan, orang itu sudah capek lah. Apalagi misalnya kalau sudah yang 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 lebih agak ini sekarang yang PPKM ini kan, itu memang apa? Tidak dibuat kacau lah pokoknya aturannya. Ditahan di sini, disuruh jalan lain. Nggak boleh masuk sini karena peraturan tempat lain. Sementara di sana dijuru cari jalan sana. Itu sampai bisa berapa tempat disuruh terus. Akhirnya kembali ke yang pertama. Itu memang wah. Dan itu gabungan yang ininya. Yang menjaganya itu gabungan tentara sama polisi. Di setiap titik-titik gitu. Ini dimulai Batam. Kita nggak tahu nanti Batam nih ceritanya bagaimana. Dimulai hari ini gitu. Sudah dibuat di titik-titik. Nanti kita kan nggak tahu gimana ceritanya. Cuman kan dengan seperti itu kan itu biasanya itu antrian sudah panjang gitu. Dan sudah terjadi kerumunan kan sudah langgar lagi kan protokolnya kan. Memang kalau dibuat ini 14 hari emang sudah bisa terjadi apa? Itu jadi keadaan memang yang sedang kita lihat memang kalau mungkin kita sih mungkin ya masih ada yang mau dimakan gitu ya. Tapi orang-orang di luar sana ada memang yang sudah habis simpanan gitu loh. Karena memang yang usahanya nggak bisa buka gitu loh. Makan dari situ. Kalau orang-orang yang pasti punya stok, yang masih bisa beli online, ada uangnya, ada ininya gitu ya. Itu bisa gitu loh. Tetapi kalau memang mereka yang benar-benar bergantung di pasar, itu rasanya saudara, aduh, kasihan, mau teriak. Apalagi banyak lagi yang di COVID kan gitu ya. Itu yang aduh, sudah lama ya, mau 2 tahun keadaan ini. Belum lagi anak-anak yang sekolah, sudah karut-marut gitu loh. Di tengah karut-marut seperti itu, hati nurani masih belum bicara. Begitu ada orang yang menyuarakan kebenaran lagi, itu langsung di-ban langsung gitu. Padahal harusnya kan fair-fair lah. Dan anehnya pun harusnya
di tempat di rumah Tuhan yang harusnya orang itu bisa gitu loh. Orang dunia saja tahu artinya gini loh. Ayolah, tabayunlah gitu loh. Jangan jangan paksakan loh. Kalau kalau kamu dapat itu, tapi kan ada orang yang lihat dari sudut pandang yang lain. Ini yang kita lihat, kita miris melihat kondisi gereja juga yang seperti itu tidak. Itulah maksudnya gitu. Di antara jemaatmu ini ada orang-orang yang memang punya pemikiran yang lain gitu kan. Gimana keadaannya? Ayolah, cobalah dengarkanlah gitu. Jangan malah jadi dipaksakan gitu ya. Malah jadi fasilitator untuk membuat sesuatu yang di luar sana berita terbuka loh dengan jelas. Kenyataannya kan yang kebenaran itu benar-benar begitu muncul, begitu membicarakan tentang yang sesungguhnya, itu langsung ditutup loh. Tetapi memang orang-orang ini berjuang ya. Orang-orang ini berjuang seperti yang saya kirim kemarin itu. Orang-orang ini berjuang dari hati mereka. Gitu. Ternyata bangsa kita ini ternyata diakui juga di dunia. Jadi ternyata apa yang dilakukan oleh Siti Fadila dulu itu benar-benar itu membuat Indonesia ini diakui dunia gitu. Jadi memang nubuatan yang ada dalam Alkitab yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan tentang Indonesia ini, Raja Wali dari Timur, itu memang menjadi apa ya kenyataan juga sebetulnya. Jadi di saat seperti itu kan, ketika Tuhan bergerak di satu bangsa, di satu kota, memang si jahat itu apa ya langsung mau menutupi memang. Sama seperti ketika Yesus lahir dulu gitu ya. Itu kan langsung si jahat itu langsung blok gitu loh. Kan terjadi kematian anak-anak yang harus dibunuh gitu ya. Karena ada berita tentang Yesus itu gitu. Akan ada raja gitu. Termasuk ketika Musa lahir kan. Selalu kejadiannya begitu. Padahal kalau kita lihat bagaimana dulu nubuatan-nubuatan itu gitu ya. Namun waktu pelaksanaannya banyak para hamba Tuhan itu tidak sadar gitu. Di sinilah memang keadaannya yang saya bilang itu benar-benar menegangkan juga. Di satu sisi saudara kita mau ini ya benar-benar ingin duduk di kaki Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang mendengarkan berita itu, keadaan orang-orang yang itu kadang-kadang menggugah juga gitu ya. Keadaan yang sedang terjadi bagaimana ternyata ada orang-orang yang berjuang. Jadi mereka itu para pejuang-pejuang istilahnya yang tidak mau keadaan ini loh. Karena kan sudah cukup menderita gitu loh. Istilahnya hati nurani mereka itu bicara. Sementara kita yang harusnya pemilik hati nurani lah. Ya kan? Orang pilihan kita Maksudnya gereja itu kan sudah ditentukan memang apa namanya? Menjadi berkat kan ceritanya begitu. Tapi itu sudah menjadi dibutakan. Baik ya, saya nggak mau cerita saya sebetulnya gitu ya tentang ini gitu karena jangan karena kita dengan keadaan lalu cerita tentang itu nggak mau gitu karena kita mau benar-benar duduk di kaki Tuhan gitu ya maksudnya apa nih Tuhan makanya saya coba tunggu dari saudara supaya jangan dari saya terus istilahnya awalnya kalau dari saudara kan mungkin kita bisa alihkan ke situ ya dan ketika dari situ Tuhan bisa ngajar kita sesuatu yang baru baik ya nah, saya skip yang itu ya baik gimana tadi sudah ini yang ditelepon mana bisa ditelepon
Ternyata gimana? Emang pendeta sesat. Udah didoain pakai habis. Kenapa? Isolasi. Isolasi mandiri. Nah, misalkan isolasi mandiri. Isolasi Kenapa? di rumah sakit. Di rumah sakit. Ada langsung. Nggak ada tempatnya. Oh. Dia kena itu. Mau isolasi. Apa? Diisolasi. Isolasi di rumah sakit. Isolasi rumah sakit. Karena Biasa- COVID. Karena COVID. Ya pasti COVID lah. Kalau isolasi kan, dari rumah sakit pasti COVID. Udah sesak napas dia. Terus gimana tadi? Udah didoakan? Dan saya doakan. Anak yang suruh, nanti jam 6 nanti abang yang telepon. Kan? Udah, dia udah makan. Haleluya. Udah bisa ngomong. Udah saya doain supaya jangan dia itu takut. Oh. Supaya tersenyum. Semua sudah saya apa? Dia vaksin nggak ya? Dia divaksin nggak ya? Enggak saya tanya. Oh. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang pengaruh dari Kita nggak vaksin. Ya? Tahu aku nggak vaksin. nggak ya? Kayaknya sih nggak ya. Kemarin tanya sama mama emang. Oh, Pak Pendeta maksudnya Iya, nggak ya? enggak. Baiklah. Ya, Nanti saya suruh itu. nanti saya doakan. Oke, nah jadi itulah kan istilahnya. Oke lah. Ini ya. Nah, jadi apa yang sedang terjadi hari-hari ini memang tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya setiap orang benar-benar mencari Tuhan. Itulah yang diinginkan terjadi. Jadi walaupun orang bilang pandemi gitu ya. Jadi walaupun memang dirancangkan, ternyata lebih berbahaya yang ini kan ketakutan sebetulnya yang ditebarkan lebih ini. Sehingga ketakutan itu makin meluas gitu. Makin meluas. Jadi memang ketika itu yang pemaparan itu ya, jadi saya harus ini kan sedikit lagi ya. Ketika pakai masker itu apa namanya? Oksigen di dalam otak kita itu menurun gitu. Karena kan CO2 yang kita hirup gitu. Apalagi sekarang, jadi sebetulnya benar-benar pemakaian masker itu, kalau dia katakan, hampir tak ada gunanya. Justru itu membuat jadi oksigen itu di dalam otak kita turun, jadi nggak bisa berpikir dengan jernih jadinya. Karena kekurangan gitu loh. Nggak bisa dengan tenang. Apalagi ditambah lagi sekarang jadi 2. Satu saja, saya memang nggak kuat. Jadi kadang kalau kita pergi gitu, ya jadi formalitas lah gitu. Memang saya juga kuat. Apalagi ditambah 1. Gimana? Jadi itu memang membuat jadi pikiran ini nggak jalan gitu loh. Jadi ternyata ini juga dirancangkan sejak semula. Jadi membuat orang pun nalar nggak jalan gitu. Makanya saya jadi begini, iya kenapa kok tidak? Kenapa banyak orang nggak sadar gitu? Jadi kayak musuh gitu loh. Kita mau bicara gitu, itu sudah ditentang semua. Padahal berita boleh kita lihat, mereka kan punya sosial media gitu. Mereka cari perimbangan dikit aja, sebetulnya bisa loh dengan tenang. Bisa, maksudnya dengan tenang aja. Oke, istilahnya fair lah gitu loh. Jangan fanatik ke satu gitu kan. Fair lah gitu loh.
Nah, dari sini, dari keadaan ini sebetulnya kondisi gereja itu kan sedang dihakimi oleh Tuhan. Benar nggak selama ini mengasihi Tuhan? Benar nggak selama ini mencari kebenaran? Benar nggak selama ini masih fokus kepada Tuhan atau kepada dunia ini? Benar-benar udah dalam kondisi seperti ini pun, saudara. Itu udah sampai keadaannya seperti ini. Itu masih banyak yang akhirnya begini, ya sudah matilah. Beritanya gini, kapan saja siap. Makanya sampai bilang, kasih fotonya lah di Facebook, supaya nanti ketika dipanggil, nggak susah cari fotonya. Bayangkan sampai lelucon sih mungkin. Tapi itu nyata loh. Apalagi beruntun. Istilahnya teman-teman kita yang masih muda-muda loh. Yang nggak ada kabar-kabarnya sakit gitu. Tiba-tiba saja. Ya, jadi saudara, biarlah dengan keadaan ini membuat kita semakin begini ya. Kemarin kan saya bilang sama saudara, ayo pertanyakan gimana sih sebetulnya selama ini iman kita. Pertanyakan pengenalan kita akan Tuhan. Jadi untuk kita itu beroleh hidup. Kan ceritanya kan begini. Saya jadi benar-benar begini. Sampai semua yang saya pelajari pun itu saya benar-benar pertanyakan ulang. Dan mendapatkan pencerahan. Benar-benar. Jadi dipertanyakan gitu. Saya pertanyakan ulang lagi. Apa yang kita pelajari, termasuk dari Pak Andreas, semua firman Tuhan dalam Alkitab pun saya tanya ulang lagi. Makanya saya bisa tahu, seperti tadi lah, kau menjaga hati. Itu sebetulnya ayat itu, kenapa dikatakan jagalah hati. Jadi di ayat itu sebetulnya ada seperti jebakan. Jebakan dari Tuhan. Jebakannya begini. Jadi ketika dia firmankan, jagalah hatimu, itu saya dalam kitab kan, dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Ternyata untuk menjaga hati, karena hati kita ini licik, macam mana? Artinya begini, dari firman itu, Allah itu ingin menunjukkan, kamu nggak bisa menjaga hati sebetulnya. Tapi cobalah jaga hati, jagalah hatimu dengan segala kuasa. Itu kebenaran kan? Karena memang kalau kita bisa jaga hati kita, maka akan terpancar kehidupan. Pada kenyataannya, hati kita ini licik. Firman Tuhan bilang begitu. Jadi gimana dong Tuhan? Jadi sebetulnya kita nggak bisa menjaga hati. Hanya Tuhan yang bisa menjaga hati kita. Karena ceritanya begini. Di dalam setiap kondisi hati kita, di dalam setiap keadaan kerohanian kita, di dalam usia kita, usia sekian, naik tahun sekian, sebelum menikah, sesudah menikah, sebelum punya anak, waktu dalam keadaan sederhana, waktu diangkat level kita dari sederhana naik sedikit, waktu tak punya rumah, punya rumah. Itu kondisi hati manusia berbeda-beda. Ketika diterima orang, ketika ditolak orang, ketika dibenci orang, kata-kata yang keluar dari orang A, orang B, orang C, orang D, itu kondisi hati kita, itu bermacam-macam. Berbeda-beda. Makanya ketika kondisi seperti itu kita akan lihat ternyata kita nggak bisa menjaga hati kita. Makanya dari ayat itu kita tahu
Jadi ada ayat-ayat dari firman Tuhan itu. Itu seperti itu yang dikatakan pedang bermata dua. Itu. Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran dan hati kita. Sanggup dipotong gitu. Itulah firman Tuhan gitu. Makanya dari ayat-ayat firman Tuhan, jadi kalau orang mengandalkan logos, tidak punya hati yang murni, yang tulus gini. Bayangkan, dengan pengertian kita ini anak Allah, dan kita diangkat dari manusia menjadi, kan kemarin kita belajar tentang apa namanya, Allah itu menjadi manusia supaya manusia itu jadi Allah, kan gitu kan? Kita kan pernah belajar gitu kan? Tapi sebetulnya dengan sekarang kalau kita melihat bahwa ternyata kan kita mesti pakai pikiran dan perasaan Kristus. Sementara kalau kita itu jadi Allah, yang terbersit dalam pikiran manusia kita apa? Apa yang terbersit? Berarti kita jadi penguasa, pemerintah. Oh, berarti kita jadi itu, tahu nggak? Kalau kita tidak ingat tentang pikiran dan perasaan Kristus, maka sulit sekali kita merendahkan diri kita. Kalau kita sudah sempat diangkat, kepadamu kuberikan kuasa. Jadi daging kita ini suka hal-hal yang meninggikan diri kita. Disitulah si jahat. Itu menipu kita, mempermainkan kita. Jadi daging kita ini tidak suka dia mengalami direndahkan. Tidak dipandang orang. Tidak suka. Jadi begitu kita dapat pemahaman tentang siapa kita di dalam Allah. Aduh, itu bumerang juga sama kita. Jadi berkali-kali kita itu harus, itulah yang dialami oleh Paulus. Jadi setiap kondisi kita itu berbeda-beda. Saya memang perhatikan. Jadi saya sekarang mengerti arti namanya, waktu kondisi kita lagi dalam keadaan rasanya itu kita sudah dekat sekali dengan Allah. Rasanya kita sudah tahu semua tentang Allah. Pernah nggak saudara mengalami seperti itu? Tapi justru itu puncaknya berbahaya bagi kita. Makanya kita mesti punya sikap ketika kita datang, kosongkan dirimu. Kosongkan. Supaya apa? Supaya dia bisa datang memenuhi kita. Jadi doa yang sesungguhnya itu adalah begini. Jadi begitu pas seperti ini, datang ke Tuhan. Jadi setiap kali dalam kondisi misalnya saya lagi berapi-api gitu ya. Karena memang itu pekerjaan roh dalam kita. Jadi waktu kita begini, waktu kita menemukan firman, kita disingkapkan gitu ya. Mata kita terbuka kan. Nah, tepat seperti itu, roh juga menjamah kita. Roh Kudus menjamah kita. Oke, dia jamah, dia buat kita bergairah. Dia buat kita bersemangat, seperti kondisi sekarang. Tahu nggak kenapa kita bisa bertahan sampai ini? Saudara, dulu kita pernah juga mengalami kebangunan rohani kan. Datang hamba Tuhan A, doakan kita, wah luar biasa ya. Tapi biasanya bertahan berapa lama? Kondisi dulu. Kalau saya bandingkan di zamannya Pak Andreas dengan yang sebelum Pak Andreas, zaman Pak Andreas, wah, saya sampai begini. Lihat mukanya saja, saya benar-benar diberkati. Saya nggak didoakan pelepasan pun, dekat dengan dia, lihat aja gitu. Waktu beberapa ini sebelum waktu saya peganglah ketua di Batam, saya sering mendampingi gitu ya. Itu benar-benar lihat mukanya saja. Tapi berapa lama bisa bertahan? Seminggu kan? 2 minggu, nanti dia datang lagi, wah segar lagi. Sama kan?
Kadang seperti itu kan. Tetapi dengan sekarang, saya bisa lihat gitu ya. Kita sudah 150 berapa? 54. Tetap bisa seperti ini gitu ya. Tetap bisa, saya perhatikan terus gitu. Kemarin begini cara saya menunggu. Waktu awal-awal deg-degan, apa nanti mau dibicarakan. Tiba-tiba Tuhan bilang, jangan baca apa-apa, kamu tidur saja. Buat keadaannya, apa namanya, terlambat bangun, kelagapan. Tapi ketika mulai bicara, ternyata Tuhan berbicara yang wow. Berbagai macam kondisi setiap hari, saudara. Tadi malam kami Zoom sampai jam 11, saudara. Itu mendoakan yang di ini ya. Mereka pada kecapean. Abang saya bilang, udah kamu yang lead katanya. Ponakan saya bilang, ini lagi karena memang dia melayani penguburan secara virtual. Karena ada, itulah yang saya bilang tadi, istrinya teman. Ternyata pelayan di tempat mereka, Wakatobi. Nah, jadi dia harus mengurus dari pagi. Nah, dia kan di Bali. Ponakan saya yang pendeta ini, dia di Bali. Kan jamnya itu kan, jam Bali dengan Batam kan, itu 1 jam duluan mereka kan. Mulai Zoom-nya jam 9. Jadi saya yang buat gitu kan. Jadi saya yang buat mulai jam 9 malam. Karena masih ngurus-ngurus, yang ponakan ini masih ngurus anaknya karena inilah ya. Jadi harus jam 9 mulainya. Jam 9 di sini berarti saya jam 10. Selesai jam 11 di sini, di sana jam 12. Gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, tapi di situ punya pengalaman saya bisa menceritakan tentang kebenaran, tentang iman yang sesungguhnya. Saya udah nggak ini lagi. Di walau dia bilang tadinya kan saya tidak begitu ini apa namanya berani menceritakan gitu ya, karena mereka benar-benar menunggu vaksin kan. Abang saya dan ponakan saya ini kan memang benar-benar penunggu vaksin dan mereka sudah divaksin gitu loh. Kalau saya kan mereka tahu. Saya udah bilang bahwa masuk penjara pun nggak apa-apa. Itu keputusan saya. Nggak apa-apa kamu ambil keputusan, silakan. Anak mereka pun sudah pada divaksin. Jadi saya agak berbeda sedikit lah. Jadi tapi saya enggak mau nih. Enggak, saya enggak mau dikekang gitu. Saya ngomongin kebenaran. Waktu dia bilang enggak tahu mendengar suara Tuhan, itu bukan enggak tahu, enggak dilatih. Jadi saya di situ waktu menguatkan ponakan, saya ini gini loh mendengar suara Tuhan. Gini caranya, saya ajarin aja. Ini pengalaman saya bisa berbagi ya, saya bilang. Ini pengalaman saya ceritakan pengalaman saya. Tujuannya apa? Tuhan kita ini kayak gini loh. Ini saya benar-benar tidak mau dibilang gimana, mau kalian bilang sombong silahkan. Tidak peduli saya. Itu ada satu ini. Tapi setelah itu, kondisi seperti itu saya datang lagi sama Tuhan. Gimana? Tuhan, ada sombongnya enggak? Gimana? Saya doain lagi. Begini saudara. Jadi ketika kita datang berdoa lagi dalam setiap kondisi, inilah namanya ketergantungan kita. Tahu nggak? Jadi walaupun memang kita tahu gini loh. Jadi daging kita ini kan lemah ceritanya. Dalam setiap kondisi ini daging kita bisa tertipu. Apalagi dalam kondisi ketika kita ini dipenuhi mengalami Tuhan. Iman yang luar biasa. Nah, daging kita ini benar-benar kalau kita tidak bawa dia kepada Tuhan. Jadi kalau kita ini secara manusia tidak dengan sadar datang ke kaki Tuhan, jujur loh ngomong sama Tuhan. Karena kan kita pasti punya pengalaman. Karena saya punya pengalaman lah dengan kondisi yang lagi di atas angin, tiba-tiba besok bisa boom. Nah, jadi dengan pengalaman seperti ini, disinilah kita
perlu sekali mulai diajar sekarang. Bagaimana dulu Yesus hidup ketika di muka bumi. Disitulah baru saya mengerti. Jadi Yesus setiap kali dalam setiap kesempatan, dia benar-benar berjaga-jaga. Jadi kalau pengenalan kita akan Yesus bukan benar-benar dia manusia, itu kita nggak ngerti loh bagaimana caranya, bagaimana sebetulnya disempurnakan seperti Yesus. Jadi Yesus itu disempurnakan karena begitu dia direndam selama 30 tahun. Ingat nggak dulu yang anak-anak yang itu Bu, yang sempat mau diorbitkan sama Bu Pak Andreas itu, yang anak Jogja itu Bu. Ya kan, umur berapa dia Bu? Waktu itu dia anak itu umur 7 tahun. 7 tahun kan. Tetapi lihat ini. Waktu itu kan, wah, Pak Andreas kan cerita di mana-mana kan. Bayangin nih. Itu kan bahaya. Tapi kita dulu nggak tahu bahaya kan. Jadi sekarang beritanya gimana? Saya nggak tahu beritanya gimana. Begini. Jadi oke lah betul ya dengan anak-anak kita. Memang apa namanya, kita tahu dengan kondisi sekarang. Jadi saya melihat gitu. Saya melihat anak-anak kita ini, saya sampai harus berkali-kali bicara, ngomong. Gini loh. Gini loh. Jadi mulai dari sekarang, mereka sudah harus mengerti pola kerjanya Allah. Karena begitu kita dipenuhi dengan dia, itu memang daging kita ini masalah besar bagi kita. Makanya ketika saya datang sama Tuhan lagi, jadi dalam setiap kondisi sekarang saya datang. Habis melayani misalnya, habis apa gitu. Saya datang. Yesus itu setiap kali, jadi ketika dia buat mujizat, gitu, dia itu perhatikan ketika dia berjalan, kan dia habis dari atas gunung. Oke, kan waktu itu kan murid-muridnya sudah mulai naik kapal kan. Nah, tapi kan dia berdoa di atas gunung kan. Nah, dia nggak tahu kejadian apa yang akan menghadang. Karena ceritanya juga kan si iblis kan nggak kelihatan juga. Sama seperti bapaknya itu nggak kelihatan. Allah itu nggak kelihatan. Tapi kita tidak bisa pungkiri kalau Allah itu nyata. Itu loh nanti. Jadi kita nanti begini. Yang kita lihat alam semesta ini, itulah wajah Tuhan. Wow, itu gimana? Itu nggak terjelaskan kan? Makanya Allah itu bagaimana dia berinkarnasi di dalam kita. Itu sesuatu yang apa ya? Benar-benar membuka wawasan saudara tentang zaman baru nanti yang akan kita masuki. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan di antara kita ini. Sangat nyata sekali. Itulah nanti kehidupan di langit baru, bumi baru. Jadi tidak seperti yang selesai begitu. Tidak. Kehidupan ini berjalan terus. Terus berjalan, tidak ada habisnya. Tetapi makin memancarkan. Sebagaimana Allah bertumbuh terus lewat pengalaman. Itu kita pun bertumbuh. Itulah namanya hidup yang kekal. Selama ini kan orang pikir hidup kekal masuk surga. Hidup kekal itu hidup selama-lamanya. Hidup terus gitu loh. Jadi mati itu artinya stuck. Sebetulnya hari-hari ini boleh dikatakan gereja sudah mati. Nggak bertumbuh lagi. Istilahnya sudah mati sebelum mati. Apa istilahnya dulu? Ibu yang dulu kasih istilah itu. Ada istilahnya ya. Sudah mati sebelum mati. Ibu pernah khotbahin dulu. Ibu bilang dengar dari mana gitu ya. Apa istilahnya Ibu? Jadi
apa ya, dikubur hari ini tapi matinya sekian tahun yang lalu. Pak Bambang Wijaya itu. Gimana Bu, dikubur? Dikuburnya hari ini tapi matinya tuh sebetulnya sudah sekian tahun yang lalu gitu. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Jadi sebetulnya itu sudah mati sebelumnya. Jadi ketika hidup ini sudah sama seperti di dunia orang mati. Itu kenyataan loh hari-hari ini. Sehingga yang diucapkan dia apa? Pulang, pulang, mati, mati, mati. Siap untuk mati. Tapi ketika kendaraan untuk mati menjemput, tak siap mati ternyata. Berarti kan nggak sinkron kan? Itulah roh maut bekerja. Makanya ketika kita dapat pengertian yang baru, hidup selama-lamanya. Pengertian pengangkatan pun menjadi berbeda sekarang kan? Saudara rasakan berbedanya nggak pengertian tentang pengangkatan? Nggak sama kan seperti Henok kan? Nggak sama seperti Elia kan? Dari situ terjadi perubahan yang luar biasa. Hanya dengan berani menerima pekerjaan Allah yang baru. Nah, jadi sekarang kita ini seperti ini. Saya mau kasih tahu sama saudara. Jadi kita ini benar-benar sudah tinggal di sorga. Karena sorga itu adalah realm. Apa namanya itu ya? Suasana dibilang kurang tepat. Jadi makanya dibilang kerajaan sorga itu bukan berbicara mengenai makanan, hal materi. Tetapi berbicara mengenai suasana hati kita yang penuh dengan damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan. Walaupun itu bisa digambarkan surga itu seperti yang dilihat-lihat oleh orang-orang. Surga itu nyata. Tetapi, jadi kalau orang bilang, oh di surga itu emasnya bla bla. Jadi itu masih alam materi untuk membuat gambaran di dalam otak kita ini. Sebetulnya surga itu adalah keadaan hati Allah yang sangat tenang. Yang penuh damai sebelum terjadi apa-apa. Sebelum terjadi kejatuhan. Itulah surga. Makanya di sana nggak boleh ada penakut katanya kan yang di berikutnya gitu kan. Yerusalem baru itu ya. Jadi Yerusalem baru yang dimaksud pun bukan. Jadi selama ini orang pikirannya itu belum beralih gitu loh. Makanya Tuhan bilang bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Makanya begitu kerajaan sorga diberitakan, orang-orang berusaha masuk, berusaha menggagahinya katanya, berusaha ingin memaksa masuk. Sehingga kadang namanya memaksa masuk, sesak-sesakan gitu kan. Kadang-kadang kan nggak peduli. Nggak peduli dengan orang lain, dengan manusia yang lain. Agamaku yang paling benar. Agamaku pasti masuk surga. Semua kan? Semua kan punya surga sendiri. Jadi, doktrin yang sangat benar sekalipun, yang sangat benar tentang Allah sekalipun, itu bisa meleset karena daging kita. Bisa meleset. Makanya banyak sesat. Jadi kita mesti berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, jangan-jangan aku sesat loh. Ketika kita mengatakan, jadi ketika kadang-kadang ketika saya ngomong, hamba Tuhan begini, pendeta begini,
Tahu nggak? Saudara pikir saya itu ketika mau ngomong ini tuh, saudara pikir saya asal-asal sembarang ngomong itu gitu ya. Karena saya tahu gitu loh. Karena kan saya juga termasuk di dalamnya. Yang saya sedang bilang itu kan gerejanya, tubuhnya, mempelainya. Emang siapa saya? Bayangkan Musa udah benar-benar tegar tengkuk loh bangsa Israel. Kan benar-benar tegar tengkuk sebetulnya kan. Gimana? Karena dia yang memimpin, dia kayak apa loh? Kan sampai Tuhan bilang dia paling sabar seluruh dunia. Tidak ada orang selembut dia katanya. Ini Tuhan yang mengakui loh. Jadi dengan pernyataan seperti itu. Jadi ketika Allah memuji Musa di hadapan kakaknya dan abangnya, selembut itu pun kupingnya bisa naik loh. Serendah hati itu pun kupingnya bisa naik. Terbukti dari situ. Jadi waktu dia bisa berani ini Tuhan. Menyingkir kamu Musa. Pokoknya aku mau bunuh mereka semua. Tahu nggak? Karena Musa mengenal Allah. Tunggu dulu. Langkahi dulu mayatku Tuhan. Dia nggak peduli. Itu pengenalan yang radikal akan Allah. Karena gini. Karena dia merasa kayak gini loh. Kayak Tuhan itu nggak punya siapa-siapa lagi. Karena dia sudah berulang kali menolak. Saking waktu dia menolak Tuhan itu, kan Tuhan sampai marah sama dia. Tapi memang pada kenyataannya tidak ada manusia lain selain Musa. Sudahlah abangku itu kan lebih hebat. Aku ini gak bisa ngomong aku ini. Bayangkan dari seorang pangeran yang pintar, kan dia dipersiapkan menggantikan Firaun. Karena hikmahnya yang luar biasa. Tapi begitu dia melarikan diri jadi gembala domba di rumah orang Midian, hilang semua ilmunya. Kepedeannya pun hilang semua, hancur. Jadi begitu dipanggil Tuhan itu benar-benar sampai nggak bisa ngomong lagi. Udah kan ada abangku itu, sampai kan bilang kayak gitu. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Bilang Tuhan kan panggil, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Udah lah bang, sampai Tuhan marah sama dia kan. Sampai Tuhan marah. Tapi ya udah, oke lah. Udahlah sekarang ini si Harun ini jadi nabimu lah. Kamu jadi Tuhannya, kamu nabinya kan. Dia nabimu kan. Nah, tapi kan waktu apa namanya? 2 kali kan di tengah jalan Tuhan mau membunuh Musa. Tolong sama Zipora. Pas waktu yang kan dia ngomong sebetulnya. Lagi mereka merengek-rengek gitu marah dia. Apa kamu nih? Aku harus memukul. Ternyata waktu dipukul itu, ternyata yang dipukul itu Tuhan. Iya. Gunung batu kan. Gunung batu keselamatan. Dulu masih di hukum Taurat itu masih apa namanya? Hal-hal yang dilakukan secara materi. Ingat yang raja siapa itu yang disuruh mukul ke tanah itu? Raja siapa itu? Pukul berapa kali? Si Elia yang suruh pukul ke tanah itu, anak panah itu. Waktu dipukul cuma 3 kali. Jadi gusarlah abdi Allah itu. Kamu cuma bisa mukul 3 kali aja. Coba kamu pukul berkali-kali. Padahal itu kan harusnya setelah itu harusnya kan masih bisa pukul lagi kan. Apa sih arti mukul gitu kan gitu kan. Pukul aja lagi. Pukul gitu salah ya. Aku tambahin nggak bisa lagi, udah lewat. Kan itu kan semua perasaan si abdi Allah itu. Jadi tiba-tiba dia ngomong, jadi suruh mukul itu.
Tadinya si abdi Allah ini tidak ngerti. Waktu disuruh kan Nabi kan begitu. Nabi bilang pukul katanya. Dia nggak suruh pukul berapa kali. Cuma 3 kali dipukul. Cuma 3 kali aja kamu pukul musuh itu. Harusnya kamu pukul berkali-kali. Itu kalau di perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Jadi begini, sistem kerja Allah itu dia lakukan dulu, maka ini akan menjadi patron berikutnya. Makanya sebetulnya wahyu itu sudah terjadi berkali-kali. Kitab Wahyu. Berkali-kali berulang-ulang saja. Dari generasi ke generasi. Nah, tentu ada puncaknya, Raja Yoas. Raja Yoas. Yoas ya, Bu ya. Jadi sudah terjadi berkali-kali. Jadi itu jadi seperti keadaan. Nah, jadi waktu dia mukul itu, wah, disitulah dia nggak ngerti. Sehingga marah nggak bisa masuk. Orang paling lembut. Ya. Paling lembut karena memang sudah dihancurkan. Nah, itulah sebabnya keadaan kita hari ini penting sekali. Di dalam kondisi apapun. Supaya kita bisa hidup selama-lamanya. Jadi hidup selama-lamanya ini, saya tadi katakan begini. Kita ini sebetulnya sudah ada di sorga. Jadi sebetulnya keadaan orang-orang kudus di sorga itu begini. Jadi ketika mereka, bagaimana mereka bisa hidup selama-lamanya, adalah ketika mereka melihat pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi tentang kehidupan selama-lamanya itu adalah ketika mereka melihat Allah itu ada di dalam kita ini masing-masing. Jadi seolah-olah mereka hidup. Kenapa? Jadi ketika kita ini mengucapkan perkataan-perkataan yang dulu yang dalam Alkitab itu. Jadi kan mereka yang mendapatkan pewahyuan ini dulu. Jadi begitu kita ucapkan ini, dulu mereka belum paham betul. Tapi begitu sekarang di dalam kita ini kan berbagai macam, di belahan dunia yang lain, ada Tuhan bekerja yang lain lagi. Jadi bumi ini seperti panggung raksasa. Jadi sekarang mereka melihat roh yang pernah bekerja di dalam mereka secara pribadi. Atau firman yang pernah menjelma di dalam mereka. Oh, itu dulu ya yang aku tahu. Yang aku tangkap dulu. Hidupku bukan aku lagi. Oh, ini ya maksudnya. Gitulah namanya mereka masuk hidup yang kekal. Jadi, habis seperti ini misalnya. Selesai gini kita gini. Jadi mereka itu kan masuk ke ini yang lain ya. Jadi mereka dalam istirahat mereka merenung. Oke? Mereka merenung-renungkan. Setiap hari itulah hidup mereka. Jadi kehidupan di antara mereka itu mereka sharing. Mereka bicara. Mereka berbagi hidup. Jadi kalau awal-awal penghuni baru datang. Ya, penghuni baru yang sudah mulai ini. Itu awal-awalnya akan ini, mulai cerita. Jadi waktu selama di bumi, hatinya itu tidak fokus kepada yang di atas, tidak fokus kepada sorga, tidak fokus kepada Tuhan, maka dia akan menjadi warga asing di sorga itu. Itulah yang membuat dia turun lagi ke bawah. Jadi nggak bisa di suasana itu gitu loh. Karena gimana? Orang bicarakan nggak ngerti. Jadi butuh. Wah, itu makanya di sorga itu. Jadi kayak dia gini, kayak nggak bisa masuk ke tempat yang lebih terang gitu. Jadi sorga itu kayak ada misalnya level dia di bumi dulu di level A gitu ya. Jadi ketika itu ketika masuk ke alam surgawi itu, dia di level situ. Makanya kalau dia masih dekat sekali dengan bumi terikat, maka dia di level dunia orang mati. Di bawah, tempat yang paling rendah. Makanya ada di situ.
Jadi kalau hatinya tidak pernah terpaut ke atas, maka rohnya ini di atas, di bawah. Nah, jadi kita ini sekarang sudah ada di realm sorga situ, sorga ini. Karena kan kita mengerti sekarang Allah itu nyata sekali. Dan kita melihat pekerjaannya terus dalam kita. Kita selalu begini ketika kita dalam doa. Kita kan begini, oh gitu ya. Oke, lalu ketika dengan firman Tuhan kita pakai itu, jadi itu kayak kendaraan kita. Firman Tuhan yang pewahyuan-pewahyuan sebelumnya. Kayak kendaraan kita untuk kita masuk ke level berikutnya. Makanya dikatakan firman itu kebenaran itu. Itu bisa jadi kendaraan kita naik. Itulah yang dikatakan. Jadi diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Jadi itu jadi ketika ini nanti kita perlahan demi perlahan. Jadi sampai nanti kita itu lewat dari generasi 1000 tahun gitu ya. Kalau kita nggak lewat makanya dikatakan itu dianggap kena kutuk. Makanya kita semua ini sampai sekarang ini kita semua ini berjaga-jaga. Kita sudah ada di surga. Cuma nanti begitu kalau kita lewat umur kita berapa gitu ya, lewat. Kalau kita misalnya karena kesalahan kita nggak sadar gitu kan, nggak tahu loh. Kita nggak tahu karena iblis juga kan nggak kelihatan. Oh kalau iblis itu hanya dia pakai dengan cara nakut-nakuti apa segala macam, masih udah gampang kita deteksi. Tapi dia bisa menipu seperti malaikat terang. Hanya dengan kita duduk di kaki Tuhan lah. Kita memiliki hati yang murni, baru kita mendeteksi dia. Baru kita, hanya kamu. Saya mulai lihat nih hari-hari ini. Saya mulai perhatikan. Ya. Ketika saya bicara, bertemu dengan orang, ini mulai diajarin, ditunjukin gitu. Saya mulai mengerti, oh dulu seperti ini ya Tuhan. Baik ya, saya harus hentikan dulu sampai di sini karena tadi ada janji ya jam 6 ini ya. Saya juga ini ya, kita hentikan dulu sampai di sini ya. Kita lanjutkan besok ya. Semangat, amin. Oke ya, lakukan seperti yang saya katakan tadi ya. Coba renungkan, boleh lanjutkan saja kegiatan saudara, nikmati Tuhan, ya, nikmati Tuhan. Ada waktu ini hari, ambil istilahnya, ya anggaplah seperti di surga para awan saksi yang belajar. Coba lihat, renungkan, saudara akan semakin diperkaya dengan Allah yang sangat nyata. Sehingga nanti ketika kita dibawa kemana saja, wow, dari dalam hati kita memancar aliran-aliran kehidupan yang menghidupkan kematian di sekitar kita. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi ini segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh diajari bagaimana berdoa yang benar. Terima kasih segala sesuatunya. Bagimu-lah hidup kami ini. Tuhan, kiranya hidup kami ini terus menjadi kesukaan bagi Engkau. Ajari kami bagaimana cara mengasihi Engkau. Tunjukkan kepada diri kami setiap hari bagaimana sebetulnya kasih yang benar terhadap Engkau. Kami percaya Engkau berinkarnasi di dalam kami, tinggal dalam kami. Kami percaya itu terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih. Karena firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur, bagimu-lah hidup kami sepanjang hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Semangat ya. semua. Sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok. Tuhan memberkati. Amin.